Nabi Ishak adalah seorang nabi, ayahnya pun seorang nabi, saudaranya juga seorang nabi, dan bahkan putranya pun seorang nabi. Ayahnya adalah Nabi Allah Ibrahim Khalilur Rahman yang juga seorang nabi. Saudaranya Nabi Allah Ismail alaihissalam juga seorang nabi. Bahkan putra beliau Nabi Yakub alaihissalam adalah nabi, dan cucunya Nabi Allah Yusuf juga seorang nabi. Artinya Nabi Ishak ini dikelilingi oleh para nabi. Ketika kita menceritakan kisah Nabi Ishak alaihissalam, maka tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena kelahiran Ishak adalah salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Ishak sebanyak 16 kali dalam beberapa ayat yang tersebar di dalam Al-Qur'an. Saya sebutkan di antaranya. Pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 133, kemudian diulang di Al-Baqarah ayat 136 dan 140. Juga di surah Ali Imran ayat 84, surah An-Nisa ayat 163, dan surah Al-An'am ayat 163, 84. Kemudian ada di surah Hud ayat 71, surah Yusuf ayat 6 dan 38, surah Ibrahim ayat 39, surah Maryam ayat 49, surah Al-Anbiya ayat 71, surah Al-Ankabut ayat 27, surah As-Saffat ayat 112 dan 113, dan terakhir dalam surah Syad ayat 45. Inilah ayat-ayat yang menyebut nama Ishak dalam Al-Quran. Akan tetapi, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun Nabi Ishak alaihissalam adalah salah satu kakek buyut dari para nabi, kisahnya tidak banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama Ishak dalam sekitar 16 ayat di Al-Quran, kisahnya tidak lengkap. Namun, jika kita membaca ayat-ayat tersebut, banyak pelajaran dan ibrah yang dapat kita petik. Pelajaran terbesar yang dapat kita ambil adalah tentang jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan menjabarkan lebih lanjut saat masuk pada kisah Nabi Allah Ishak alaihissalam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita mulai kisah ini dari surah Az-Zariyat, dimulai dari ayat 24 dan seterusnya. Sudahkah sampai kepadamu, wahai Muhammad, kisah tamu yang datang kepada Nabi Allah Ibrahim? Disebutkan bahwa tamu ini adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil yang menjelma menjadi manusia. Kedatangan malaikat ini secara tiba-tiba atau mufajjah membuat Nabi Ibrahim alaihissalam terkejut. Malaikat ini datang ke tempatnya dan menyampaikan salam. Menyampaikan salam merupakan kebiasaan yang disyariatkan dalam Islam. Ketika kita memasuki rumah orang lain, kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Siapa yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, maka dia mendapat 20 pahala. Jika lengkap dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ia mendapatkan 30 pahala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, nama Ibrahim berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu Ib atau Ab dan Rahim. Ib atau Ab berarti ayah, Rahim berarti penyayang. Jadi nama Ibrahim secara etimologi berarti ayah yang penyayang atau ayah yang penuh kasih sayang. Setiap hari Ibrahim membuka pintu rumahnya untuk para tamu karena sudah terbiasa menjamu. Bahkan beliau memiliki penangkaran unta khusus untuk menyambut tamu. Di zaman Nabi Ibrahim,
tamu yang datang memang dalam kondisi benar-benar lapar karena perjalanan jauh dan keterbatasan tempat makan di sepanjang jalan. Berbeda dengan zaman sekarang, di mana banyak restoran dan warung yang mudah ditemukan. Nabi Ibrahim selalu menyediakan hidangan yang lezat untuk para tamunya. Ketika tamu-tamu itu datang, beliau langsung mendatangi istrinya tanpa memberitahu tamu-tamunya untuk segera mempersiapkan makanan. Disinilah pelajaran Al-Quran dalam memuliakan tamu. Tidak perlu banyak bertanya kepada tamu apa yang diinginkan, langsung sediakan minuman dan makanan. Jika tamu ingin, alhamdulillah, dan jika tidak, tidak ada masalah. Yang penting adalah kita sudah memuliakan tamu dengan pelayanan terbaik. Ibrahim kemudian diam-diam pergi menemui keluarganya untuk menyiapkan hidangan terbaik. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa beliau hanya hidup berdua dengan istrinya karena Hajar dan Ismail sudah berada di Makkah. Maka Ibrahim membawa ijlin samin, yaitu daging sapi gemuk yang lezat, dan dalam ayat lain disebutkan daging itu dibakar agar hidangannya lebih istimewa. Nabi Ibrahim sendiri yang membawakan hidangan itu kepada tamunya tanpa menyuruh pelayan atau pembantunya, sebagai bentuk penghormatan tinggi kepada tamu-tamunya. Setelah hidangan dihidangkan, Ibrahim mendekatkannya kepada para tamu sambil berkata dengan halus, alun-alun, yang berarti, mengapa kalian tidak makan? Bukan bahasa perintah, tetapi pilihan yang halus agar tamu tidak tersinggung. Terkadang, tuan rumah yang kurang adab memaksa tamu untuk makan, bahkan sampai mereka sudah kenyang masih dipaksa, tetapi Nabi Ibrahim hanya menyarankan tanpa memaksa, menghormati pilihan tamu. Namun, setiap kali Nabi Ibrahim menawarkan makanan, para tamunya tidak memandang makanan atau minuman itu, malah memperhatikan Nabi Ibrahim, sehingga beliau merasa khawatir. Ibrahim merasa takut karena tamunya menolak makanan, tidak memandang hidangan, dan menatap langsung kepadanya. Ini membuat beliau bertanya-tanya, siapa mereka ini? Para tamu itu berbadan kekar dan tampak asing. Tetapi tetap Nabi Ibrahim tidak membeda-bedakan tamu, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, dan tetap memuliakan mereka tanpa ragu. Kisah Nabi Ibrahim yang menyambut tamu mengajarkan bahwa tamu juga harus memberikan rasa aman kepada tuan rumah dan tidak merepotkan. Ketika Nabi Ibrahim merasa takut, tamu-tamunya yang ternyata malaikat mengatakan, la takhaf, yakni jangan takut, menenangkan hati Ibrahim dan menunjukkan bahwa sebagai tamu, mereka tidak berniat merepotkan tuan rumah. Kadang kita sebagai tamu tanpa sadar membuat tuan rumah merasa terbebani, meminta ini itu, padahal menjaga kesederhanaan lebih menghormati mereka. Setelah menenangkan Ibrahim, para malaikat membawa kabar gembira tentang kelahiran seorang putra yang alim dan berakhlak mulia. Istri Ibrahim, Siti Sarah, mendengar kabar ini. Ternyata tamu itu adalah malaikat yang diutus untuk dua tugas besar. Pertama, menghancurkan kaum Sodom, dan kedua, memberikan kabar bahagia kepada Ibrahim. Mendengar itu, Siti Sarah yang telah berusia 90 tahun, sementara Ibrahim telah lebih dari 100 tahun, merasa terkejut karena dirinya yang mandul dan sudah sangat tua mendapat kabar bahwa ia akan melahirkan. Mendengar itu, ia tertawa. Mungkin terheran-heran karena sesuatu yang mustahil itu ternyata akan terjadi. Nama Ishak sendiri berasal dari kata dahahikat yang berarti tertawa dalam bahasa Ibrani. Ada dua pandangan ulama tentang siapa yang tertawa. Beberapa mengatakan Ishak lahir sambil tertawa sebagai bayi, sementara sebagian lainnya berpendapat ibunya yang tertawa sehingga anaknya kemudian dinamai Ishak. Bahasa Ibrani ini kemudian diserap ke dalam bahasa Arab menjadi Ishak yang mengandung makna tertawa atau kebahagiaan sesuai dengan peristiwa yang luar biasa itu. Para malaikat kemudian berkata, demikianlah firman Tuhanmu, sesungguhnya Dia maha bijaksana lagi, maha mengetahui. Mereka mengingatkan bahwa meski Ibrahim dan Sarah sudah lama berdoa meminta keturunan,
Allah Maha mengetahui yang terbaik bagi mereka. Dari sini, kita belajar pentingnya untuk tidak putus asa dari rahmat Allah. Nabi Ibrahim terus berdoa meski usianya sudah sangat tua dan istrinya mandul, namun Allah memberikan mereka Ishak sebagai jawaban atas ketekunan dalam doa. Kisah ini juga tercermin dalam cerita lain pada zaman Nabi Musa, ketika seorang wanita mandul terus meminta Nabi Musa agar berdoa untuk keturunannya. Meskipun Allah menyatakan bahwa ia mandul, wanita itu tidak putus asa dan terus berdoa dengan penuh harap. Allah yang Maha Pengasih akhirnya mengabulkan doa wanita itu sebagai bentuk kasih sayang, sehingga ia pun akhirnya memiliki anak. Ini adalah pelajaran besar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah jika kita tetap berharap kepadanya. Contoh lain adalah Nabi Zakaria yang tidak menyerah meminta keturunan meski usianya sudah 120 tahun dan istrinya mandul. Ketika melihat mukjizat berupa buah-buahan musim dingin di tempat Maryam, Nabi Zakaria terinspirasi dan yakin bahwa Allah pun mampu memberinya keturunan. Ia lalu beribadah penuh doa dan harapan dalam mihrabnya, dan Allah akhirnya mengabulkan doanya, memberikan seorang putra yang bernama Yahya. Semua kisah ini mengajarkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan rahmatnya bisa datang kapan saja jika kita tetap bersabar dan berharap. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim diberi mukjizat besar berupa kelahiran Ishak yang lahir dari seorang ibu yang telah tua dan mandul, yaitu Siti Sarah. Allah berkuasa menciptakan sesuatu yang tampak mustahil, seperti menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, Hawa tanpa ibu, dan Isa tanpa ayah. Begitu pula kelahiran Ishak yang lahir dari pasangan tua adalah tanda kekuasaan Allah. Kisah dalam surah Hud ayat 69 dan seterusnya menekankan saat malaikat datang kepada Ibrahim untuk menyampaikan kabar gembira. Mereka mengucapkan Assalamualaikum, dan Ibrahim menjawab Salamun dengan bentuk jumlah ismiyah yang lebih penuh makna. Saat itu Ibrahim segera menyuguhkan daging anak sapi yang telah dipanggang, menunjukkan sifat mulia dalam memuliakan tamu. Ini mengingatkan pada pesan Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah. Qala Rasulullah, ya ayuhan nasu afshus salam wa at'imu at-ta'am wasil wal arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, berikan makanan, sambung silaturahmi, dan salatlah di saat manusia sedang tertidur, maka Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi, dan Ahmad. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika melihat malaikat tidak menyentuh makanan yang disuguhkan, Ibrahim merasa takut. Para malaikat segera menghiburnya dan mengabarkan kelahiran putra yang cerdas, yaitu Ishak. Istrinya mendengar kabar itu dengan heran karena usianya yang lanjut, dan saking terkejutnya, ia pun tertawa. Karena momen inilah nama Ishak, yang berarti tertawa diberikan. Malaikat juga menyampaikan bahwa dari Ishak akan lahir Yakub, cucu Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim akan menyaksikan lahirnya Ishak dan Yakub. Ini menjadi rahmat dan berkah dari Allah, menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Momen kelahiran Ishak ini juga memicu perdebatan antara pandangan Islam dan Yahudi mengenai siapa anak yang dikurbankan. Islam menyebutkan bahwa yang dikurbankan adalah Ismail, bukan Ishak, karena dalam Al-Quran penyebutan kisah penyembelihan langsung dilanjutkan dengan kabar kelahiran Ishak. Perjanjian Lama menyebutkan jarak antara kelahiran Ismail dan Ishak sekitar 14 tahun, sedangkan dalam beberapa riwayat Islam jaraknya hanya 5 tahun, menguatkan bahwa Ismail memang lahir lebih dulu. Perbedaan ini penting dalam memahami posisi Nabi Ismail sebagai putra sulung yang memiliki kedudukan khusus dalam tradisi Islam, meski kerap kali mendapat celaan dari Yahudi sebagai anak budak. Setelah peristiwa kurban, Allah memberi kabar gembira kepada Ibrahim mengenai kelahiran Ishak yang kemudian juga menjadi nabi. Ini menunjukkan bahwa yang disembelih bukanlah Ishak, melainkan Ismail.
Urutan kisah dalam Al-Quran memperkuat argumen ini. Kabar kelahiran Ishak datang setelah peristiwa penyembelihan, menandakan bahwa Ismail lah yang menjadi anak pertama yang dikurbankan. Setelah dewasa, Ishak dinikahkan dengan Rifqah, putri dari pamannya, sesuai pesan Ibrahim yang meminta agar Ishak menikah dengan keluarga sendiri. Rifqah dikenal sebagai wanita salehah, tekun dalam ibadah dan memiliki sifat yang mulia. Namun, mereka tidak segera diberi keturunan. Sama seperti ayahnya, Ishak terus memanjatkan doa tanpa putus asa hingga akhirnya Allah memberinya anak, bahkan kembar. Anak pertama yang lahir dari Rifqah adalah Alis, Esau dalam beberapa riwayat, dan segera disusul oleh anak kedua, Yakub, yang dalam bahasa Arab berarti menyusul. Keturunan Alis nantinya dikenal sebagai Bani Asfar, yang menjadi nenek moyang bangsa Eropa. Sedangkan Yakub, yang diberi julukan Israel, adalah nenek moyang Bani Israel. Yakub dijuluki Israel karena kebiasaannya yang suka beribadah dan bertafakur di malam hari. Isra artinya perjalanan malam, dan Il artinya Allah. Dari Yakub lahir Bani Israel, yang dikenal sebagai kaum yang mengikuti ajaran Yakub. Orang Yahudi modern menggunakan nama Israel, tetapi sebutan ini sebenarnya tidak layak disematkan pada negara mereka karena ajaran mereka telah menyimpang dari ajaran Nabi Yakub. Nama Israel adalah nama suci yang merujuk pada Nabi Yakub, sedangkan praktik keagamaan orang Yahudi saat ini tidak sepenuhnya mengikuti petunjuknya. Bahkan, ada sebagian dari mereka yang menuhankan Uzair dan menyebut Uzair sebagai anak Allah yang jelas bertentangan dengan ajaran Tauhid. Dalam Al-Quran, ada ayat yang menyebutkan bahwa sebagian orang Yahudi menyebut Uzair sebagai anak Allah. Ayat tersebut adalah, orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah, dan orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Surat At-Taubah ayat 30. Namun, dalam sejarah dan tradisi Yahudi, tidak banyak bukti bahwa Uzair atau Ezra benar-benar dianggap sebagai anak Allah atau sosok ilahi oleh mayoritas Yahudi. Uzair atau Ezra sendiri dalam tradisi Yahudi lebih dikenal sebagai seorang nabi dan ahli kitab yang berperan besar dalam memulihkan ajaran Taurat setelah pembuangan di Babel. Ada dugaan bahwa sebagian kecil kelompok Yahudi mungkin memiliki pandangan tertentu tentang Uzair yang melampaui kebiasaan mereka. Tetapi hal ini tidak pernah menjadi keyakinan utama dalam Yudaisme. Ayat ini oleh sebagian ulama juga dipahami sebagai kritikan atas kecenderungan beberapa kelompok Yahudi saat itu yang mungkin memberikan posisi tinggi pada Uzair atau figur-figur tertentu dengan cara yang dianggap berlebihan, tetapi ini tidak berarti bahwa mayoritas umat Yahudi menuhankannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kisah Nabi Yakub mengajarkan banyak hal, termasuk ketekunan dalam ibadah, pentingnya menjaga keturunan dalam kebaikan, dan nilai kesabaran dalam menanti doa yang terwujud. Ajaran para nabi ini mengingatkan bahwa Allah adalah satu-satunya penentu takdir, dan setiap mukjizat adalah bentuk dari rahmat dan kebijaksanaannya yang tak terbatas. Ketika Yakub hendak menerima berkat dari ayahnya, Rifqah, yang lebih menyayangi Yakub daripada Alis atau disebut Esau, punya rencana agar Yakub mendapat berkah dan harta yang seharusnya diberikan kepada Alis, putra sulung Ishak. Untuk mengelabui Ishak yang sudah tua dan buta, Rifqah membalut tangan Yakub dengan kulit kambing. Ini dilakukan karena Alis dikenal berbulu lebat, sehingga dengan adanya kulit kambing, tangan Yakub akan terasa seperti tangan Alis jika disentuh Ishak. Yakub pun menyamar dan membawa makanan seperti yang diminta Ishak dari Alis. Begitu Ishak menyentuh tangan Yakub dan merasakan tekstur bulu yang ia kira adalah Alis, Ishak pun mengira sedang berhadapan dengan putra sulungnya. Setelah makan, Ishak kemudian memberi doa keberkahan kepada Yakub,
sesuai dengan rencana Rifqah. Cerita ini yang penuh dengan konspirasi dan penipuan sebenarnya adalah versi yang ditemukan dalam beberapa kitab Yahudi dan bukanlah bagian dari kisah para nabi yang sahih. Umat Islam meyakini bahwa para nabi, termasuk Ishak dan Yakub, adalah sosok yang terjaga dari sifat-sifat buruk seperti penipuan atau ketidakadilan dalam memberikan warisan. Dalam pandangan Islam, kisah ini merupakan distorsi yang dibuat-buat oleh orang-orang Yahudi sebagai bagian dari upaya mereka untuk memburuk-burukan nama para nabi. Oleh karena itu, Al-Quran dengan jelas memperingatkan bahwa banyak dari mereka yang mengubah kitab-kitab suci dengan tangan mereka sendiri demi kepentingan duniawi atau karena hasad terhadap para nabi. Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya memisahkan fakta dari kisah-kisah yang tidak sahih dan menyadari bahwa para nabi adalah teladan kesucian akhlak dan ketakwaan yang selalu dijaga oleh Allah. Selanjutnya, kita memahami bahwa para nabi diutus dengan satu misi mulia, mengajarkan tauhid kepada umat manusia. Seperti yang diamanahkan kepada Ishak, tugas kenabian adalah mengajak manusia kepada Allah dan menjauhi tagut. Dakwah tauhid yang disebarkan Ishak pun mencakup wilayah Syam dan Palestina, sebagaimana yang telah dimulai oleh Ibrahim. Kisah ini mengingatkan bahwa kenabian adalah anugerah besar, lebih mulia dari segala kedudukan dunia, dan merupakan tanggung jawab suci untuk menegakkan kebenaran serta menyelamatkan manusia dari kemusyrikan. Para nabi sering disebut pernah menjadi penggembala kambing sebagai bagian dari persiapan untuk memimpin umat. Rasulullah pun mengalami hal ini sejak kecil. Ketika diasuh oleh Halimah Sa'diyah, beliau terbiasa bergaul dengan kambing, sehingga pada usia 12 tahun sudah cukup mahir mengurus hewan ternak. Pengalaman menggembala kambing ini bukan sekadar pekerjaan, tetapi memiliki nilai pendidikan yang mendalam. Mengurus hewan ternak menumbuhkan kesabaran, kepekaan, dan tanggung jawab yang sangat diperlukan bagi tugas kepemimpinan, terutama sebagai nabi yang membimbing umat manusia menuju jalan Allah. Demikian pula dengan Yakub yang diutus oleh ayahnya, Ishak, untuk bekerja di rumah pamannya, Laban, di Haran, Suriah. Di sana, Yakub bekerja sebagai penggembala kambing dan ia bertemu dengan putri-putri Laban, yaitu Rahil dan Lea. Dalam lingkungan baru ini, Yakub tumbuh dan berkembang dengan bekal dari pekerjaan yang dianggap mulia ini di kalangan para nabi. Setelah bertahun-tahun bekerja, Yakub kemudian menikahi putri pamannya, Rahil dan Lea, yang kelak akan melahirkan keturunan yang dikenal sebagai Bani Israel, sebuah bangsa yang pada mulanya tunduk pada tauhid, tetapi kemudian banyak yang menyimpang. Hal ini menjadi dasar bagi sejarah Bani Israel yang kelak tersebar di berbagai wilayah. Keturunan Yakub ini kemudian dikenal dengan nama Bani Israel, mengacu pada nama Yakub yang juga disebut Israel, karena ketakwaan dan kesukaannya bertafakur pada malam hari. Yakub mewarisi dakwah tauhid dari ayah dan kakeknya, dengan tugas utama menyeru kepada pengesaan Allah dan menghindari sesembahan selainnya. Cerita ini, yang mulia dan penuh nilai, justru seringkali dikaburkan oleh kisah-kisah palsu yang beredar di sebagian teks Yahudi yang menyimpang. Cerita-cerita ini seringkali mengandung penghinaan terhadap para nabi, seperti tuduhan bahwa Yakub menipu Ishak untuk mendapatkan berkatnya. Islam dengan tegas mengajarkan bahwa para nabi dijaga dari sifat-sifat rendah seperti berbohong atau menipu. Distorsi ini diciptakan untuk memberikan justifikasi terhadap perilaku sebagian orang Yahudi yang sering melakukan dosa atau penyimpangan. Allah pun mengingatkan dalam Al-Quran bahwa sebagian orang Yahudi telah mengubah-ubah isi Taurat sesuai keinginan mereka demi keuntungan duniawi atau hasad terhadap para nabi. Kisah seperti ini mengingatkan kita bahwa para nabi adalah sosok suci yang Allah jaga dari perilaku buruk, dan mereka adalah teladan yang membawa ajaran mulia demi membimbing manusia ke jalan yang benar. Para nabi mengikuti agama Ibrahim dalam hal ketauhidan, yaitu ajaran untuk hanya menyembah Allah tanpa mempersekutukannya dengan apapun.
Dalam surah Yusuf, ayat tersebut menegaskan bagaimana Nabi Yusuf mengikuti agama bapak-bapaknya, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang semuanya adalah nabi yang menegakkan tauhid. Tauhid inilah inti ajaran yang menjadi tujuan utama dakwah para nabi, meski syariat atau aturan ibadah mereka bisa berbeda-beda. Allah memberikan setiap nabi syariat khusus sesuai zamannya. Misalnya, puasa kita disyariatkan dengan sahur dan berbuka saat maghrib, sedangkan ahli kitab melakukan puasa dengan cara yang berbeda, seperti berbuka saat bintang muncul. Setiap umat mendapat syariat yang berbeda sebagai wujud kemudahan dan pengajaran sesuai kebutuhan mereka. Namun, semua nabi memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mengajarkan umatnya untuk hanya menyembah Allah. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Tidak akan ada nabi setelah beliau, sebagaimana sabda Rasulullah, "La nabiyya ba'di," yang artinya tidak ada nabi setelahku. Oleh karena itu, klaim kenabian apapun setelah beliau, seperti yang dilakukan oleh Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, adalah dusta. Ajaran Islam menegaskan bahwa kenabian berakhir dengan Nabi Muhammad yang diutus untuk seluruh umat manusia. Dengan demikian, semua nabi dari keturunan Ibrahim, baik dari garis Ismail yang melahirkan Nabi Muhammad maupun dari garis Ishak yang melahirkan banyak nabi Bani Israel, membawa misi yang sama, yaitu dakwah kepada tauhid. Dari keturunan Ismail, tidak ada nabi selain Nabi Muhammad. Sementara itu, keturunan Ishak dan Yakub melahirkan banyak nabi yang diutus untuk Bani Israel, hingga Isa bin Maryam yang menjadi nabi terakhir dari kalangan Bani Israel,